Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda dan Miss Agi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Coba Ananda perhatikan gambar yang Miss Agi tampilkan berikut. Nah, bisakah Ananda membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar? Tidak bisa? Oh iya, Ananda belum belajar membuat kalimat pertanyaan ya. Oke, baik. Miss Agi akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan. Nah, simak penjelasannya berikut ya sayang. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini sudah Miss Agi tampilkan pada video sebelumnya ya sayang. Keterangan dari gambar tersebut adalah waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Nah, jadi gambar tersebut bercerita tentang Benny dan teman-temannya yang sedang bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah. Nah, pada video berikut, Miss Agi akan menjelaskan tentang cara membuat kalimat pertanyaan. Setiap kalimat pertanyaan memiliki kata tanya. Apa itu kata tanya? Apa saja jenis-jenis kata tanya? Nah, Miss Agi akan jelaskan pada video berikut. Perhatikan ya. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contoh apa yaitu apa yang kamu bawa, apa yang sedang kamu lakukan. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contoh kalimat siapa yaitu siapa namamu, siapa guru kelas 2. Kata tanya yang ketiga, yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya yaitu, kapan ayah ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Kata tanya yang keempat yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya yaitu, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya yaitu, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa kamu menangis? Kata tanya yang keenam atau yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Contohnya yaitu, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya contohnya seperti itu ya sayang. Nah, pada gambar yang sudah Miss Agi tunjukkan kepada Ananda semua, apa kalimat yang bisa Ananda buat? Contoh kalimat pertanyaan ya sayang, dengan menggunakan kata tanya. Oke, sudah tahu sayang? Mari kita bahas bersama ya. Kalimat pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sedang dimainkan oleh Benny? Nah, yang pertama ini menggunakan kata tanya apa. Oke, apa yang sedang dimainkan Benny? Apa sayang yang sedang dimainkan Benny?
Iya, kelereng. Nomor 2. Siapa yang bermain lompat tali? Nah, kata tanya yang atau kalimat tanya yang kedua yaitu siapa? Kata tanyanya ya sayang, siapa? Lanjut yang ketiga, kapan mereka bermain bersama? Nah, kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Menggunakan kata tanya kapan. Kalimat tanya yang keempat, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, kalimat pertanyaan yang keempat menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sayang Miss Agi punya satu teks untuk Ananda semua. Nah, dari teks tersebut akan ada kalimat-kalimat pertanyaan dan jawabannya. Coba Ananda semua perhatikan dan dengarkan Miss Agi membaca teks tersebut ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin sedang menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, mari kita lihat apa saja pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tersebut. Nah, teks ini juga berkaitan dengan gambar yang sudah Miss Agi perlihatkan tadi ya sayang. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, jawabannya benar sayang, yaitu Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Ayo, siapa sayang yang memutar tali di sebelah kanan? Benar, jawabannya yaitu Siti. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang sedang dilakukan Dayu, sayang? Yaitu Dayu sedang bermain estafet air. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Yuk, apa saja permainan yang sedang dimainkan oleh anak-anak yang ada di dalam cerita? Apa saja sayang? Ada 3 permainannya, ayo sebutkan. Iya, ada kelereng, lompat tali, dan estafet air. Jadi, pada kalimat pertanyaan terdapat kata tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, Miss Agi akan membuat satu contoh kalimat pertanyaan. Perhatikan ya. Apa pakaian yang digunakan Beni saat bermain? Nah, Beni menggunakan pakaian apa sayang? Iya, pakaian seragam sekolah. Nah, menggunakan seragam sekolah adalah aturan-aturan di sekolah. Nah, berikut Miss Agi akan memberikan contoh-contoh lain dari aturan di sekolah. Mohon perhatikan ya sayang. Tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib itu artinya sama dengan aturan ya sayang. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah.
Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Yang kelima, mengucapkan salam kepada guru. Yang keenam, mendengarkan guru saat menjelaskan. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan piket dengan rajin. Nah, sekarang Anda sudah tahu apa saja aturan-aturan di sekolah. Aturan tersebut harus ditaati ya sayang. Coba Anda bayangkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Coba bayangkan ya nak. Membayangkan adalah pengertian dari gambar imajinatif. Anda masih ingat tentang gambar imajinatif? Oke, berikut Miss Agi akan menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan saat menggambar imajinatif. Mohon perhatikan ya nak. Alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Alat untuk menggambar antara lain buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Nah, berikut Miss Agi akan menjelaskan kegunaan dari alat dan bahan untuk menggambar. Buku gambar berguna sebagai tempat atau media untuk menggambar imajinatif. Pensil berguna untuk alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Pensil warna adalah alat tulis yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Penggaris berguna untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir, penghapus berguna untuk menghapus pola yang salah. Hari ini Anda sudah belajar tentang kalimat pertanyaan dan kata tanya, tentang aturan-aturan di sekolah, dan gambar imajinatif. Miss Agi berharap Anda semua mengerti dengan pembelajaran hari ini ya sayang. Oke, cukup sekian pada hari ini. Sampai jumpa di video Miss Agi berikutnya. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, akhir kata bisa gue ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.